Nama saya Eni Muryani dari Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Asal instansi saya adalah dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta. Adapun judul disertasi saya adalah Pemodelan Teknologi Fitoremediasi Limbah Pengolahan Emas Skala Kecil dengan Netralisasi Asam dan Bioremoval Logam Berat Merkuri atau Hg. Lokasi penelitian disertasi ini berada pada pertambangan emas skala kecil yang terletak di Desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Beberapa waktu yang lalu, kawasan penambangan ilegal ini menjadi sorotan publik dan pemberitaan di media massa karena kasus tertimbunnya 8 penambang. Kegiatan penambangan emas di sini sudah berlangsung sejak tahun 2014. Kegiatan pengolahan emas dimulai tahun 2016 dan menggunakan logam berat merkuri sebagai bahan pengikat emas. Cara ini dikenal dengan metode amalgamasi. Limbah hasil pengolahan emas di daerah penelitian belum dikelola dengan baik. Di lokasi tersebut telah ditemukan indikasi pencemaran merkuri pada lingkungan sekitar. pH limbah cair hasil pengolahan emas bersifat asam dan mengandung logam berat merkuri. Tentunya hal ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia di kemudian hari. Salah satu dampak dari pencemaran merkuri adalah penyakit minamata, di mana bayi-bayi dapat dilahirkan dalam keadaan cacat. Di sekitar lokasi penambangan emas skala kecil, banyak potensi tanaman herba yang bisa dimanfaatkan untuk menekan pencemaran lingkungan dengan metode fitoremediasi. Hasil penelitian disertasi ini diharapkan dapat menemukan bahan organik dan tumbuhan herba yang mampu menetralisasi asam dari limbah cair amalgamasi dan sebagai hiperakumulator Hg dari limbah cair maupun limbah padat pengolahan emas. Melalui disertasi ini, jenis-jenis tumbuhan herba di area penambangan emas Desa Pancu Rendang diinventarisasi. Kemudian, dianalisis konsentrasi Hg pada tumbuhan dan juga pada tanah zona perakarannya. Penelitian disertasi ini juga melihat perbandingan efektivitas hasil netralisasi asam limbah cair menggunakan pelepah bagian batang pisang dan sabut kelapa. Lalu kemudian dilakukan uji fitoremediasi menggunakan 5 jenis tumbuhan hiperakumulator dan agen phytomining Hg limbah pengolahan emas dalam skala laboratorium. Jenis tanaman yang digunakan dalam penelitian netralisasi dan fitoremediasi limbah cair ada 3, yaitu Syngonium, Genjer, dan Ludwigia dengan sistem hidroponik. Fitoremediasi limbah padat dilakukan tanpa perlakuan netralisasi menggunakan 3 jenis tumbuhan, yakni Syngonium, Niana, dan alang-alang. Data yang diperoleh kemudian dirumuskan dalam sebuah model fitoremediasi yang kemudian dievaluasi efektivitas dan efisiensinya. Model dinamis dapat menggambarkan proses netralisasi, bioremoval, translokasi, dan bioakumulasi dalam fitoremediasi merkuri. Proses yang terjadi dipengaruhi 4 faktor utama yang terukur dan diuji coba dengan berbagai variasi, yakni jenis tumbuhan, macam perlakuan, konsentrasi Hg sebelum perlakuan, dan juga waktu tinggal. Biomasa tumbuhan, konsentrasi Hg, dan serapan Hg pada tumbuhan sebagai faktor antara. Tanaman Syngonium, Genjer, dan Ludwigia tergolong hiperakumulator Hg. Tanaman Syngonium, Niana, alang-alang, dan Genjer memiliki potensi untuk phytomining Hg. Tumbuhan Syngonium paling efektif dalam bioremoval Hg dari limbah pengolahan emas cair maupun padat, tetapi kurang efisien.
Tumbuhan yang paling efisien untuk mengakumulasi Hg dalam limbah cair adalah genjer. Tumbuhan liana paling efisien dalam mengakumulasi Hg pada limbah padat. Syngonium dan Ludwigia lebih direkomendasikan untuk aplikasi fitoremediasi limbah cair dengan metode wetland hidroponik dan juga netralisasi selama 5 hari menggunakan pelepah pisang. Syngonium, liana, dan alang-alang lebih direkomendasikan secara polikultur untuk fitoremediasi limbah padat dengan media tiling sebesar 50%. Penelitian ini mencoba mencari solusi alternatif pengolahan limbah bermerkuri dengan memberdayakan sumber daya lokal yang melimpah. Teknik fitoremediasi mengalami perkembangan pesat karena terbukti lebih murah dan aman dibandingkan dengan metode lainnya. Penelitian ini menjadi salah satu langkah dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya pencemaran lingkungan. Teknologi yang digugakan juga harus sederhana sehingga lebih mudah diaplikasikan. Penelitian semacam ini masih sangat dibutuhkan, sebab informasi mengenai tumbuhan herba yang mampu menyerap Hg dalam jumlah yang besar dan dapat menetralisasi asam belum banyak diketahui. Penelitian yang mudah diaplikasikan diharapkan bisa bermanfaat dan dikembangkan dalam skala besar, sehingga di lingkungan sekitar penambangan emas tetap terjaga. Penelitian dalam disertasi ini tentunya tidak cukup sampai di sini saja, namun perlu dikembangkan lagi ke depannya guna mengetahui variabel lain yang bisa mempengaruhi. Opsi-opsi spesies lain juga perlu digali lagi, serta pengembangan dalam pengaplikasian perlu dikaji lebih dalam sehingga tanaman herba yang digunakan tetap bisa hidup lebih lama. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan atas penelitian yang saya lakukan ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi ke depannya demi menjaga lingkungan di sekitar tambang emas khususnya.